Jadi kalau jadi pengarang itu lembut seperti Boris Pasternak, liar seperti Iwan Simatupang. Halo, salam jumpa lagi dengan saya Hairul Salim di TTM edisi 21, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Nah, pada edisi ke-21 ini, kita ngobrol dengan seorang penulis yang saya kira terutama generasi tahun 70-an akhir, 80-an, 90-an sangat mengenalnya, ya, yaitu Mas Budi Sardjono, ya, atau dulu sangat terkenal dengan nama Agnes Yani Sardjono, ya, gitu ya. Betul, ya. Nah, jadi dulu ya tahun 7 sebelum negara api menyerang lah ya. Jadi masih masih dalam bentuk cetak, itu banyak sekali majalah-majalah, ada majalah Kartini, majalah Sarinah, Dewi, Pertiwi, Keluarga, Nova, dan lain-lain gitulah. Nah, di sana ada rubrik yang banyak sekali mengundang penulis luar, terutama cerpen, cerita bersambung, cerbung, bahkan ada novelet-novelet gitu. Nah, salah satu penulis yang saat itu saya kira ya paling nggak saya pribadi sering membaca itu adalah karya Agnes Yani Sardjono ini. Nah, inilah sebenarnya orangnya yang namanya Agnes Yani Sardjono. Wah, makasih Mas ya. Saya senang sekali nih. Saya mau dapat cerita bagaimana sih situasi atau keadaan menulis era itu, termasuk bagaimana sampean bisa muncul di era itu gitu. Kalau nulisnya itu tahun berapa Mas waktu itu Mas? Untuk ke Jakarta ya, ke Jakarta itu 1975. Itu cerpen saya sudah dimuat di majalah Keluarga. Majalah Keluarga. Ya, itu punyaan Ibu Irawati Diah kan ya. Itu. Jadi milik BM Diah Group gitu ya. Waktu itu honornya sudah 5 kali lipat honor koran Jogja itu. Oh gitu. Ya, jadi saya semangat sekali. Jadi ini pertama kali menulis tahun 75 ya, di majalah Keluarga. Ya. Lalu akhir 76 itu saya juara 1 lomba mengarang naskah drama Natal. Di majalah Hidup. Nah, itu saya semakin semangat. Tahun 79 untuk pertama kali saya ikut lomba mengarang cerpen Femina. Saya langsung juara 2. Femina ya waktu itu. Ya. Nah, juara 1 waktu itu namanya Maria A. Sardjono. Jadi juara 1 Maria A. Sardjono, juara 2 Agnes Yani Sardjono. Nah, waktu itu banyak peserta protes. Ini satu keluarga kok menang semua. Jadi dikira saya dan Mbak Maria itu kakak adik, ada yang mengira ibu dan anak. Padahal kami beda ayah lain ibu kan. Gitu. Kebetulan nama Sardjono-nya sama. Beliau pakai nama Sardjono itu nama suaminya. Nah, saya Agnes itu nama istri saya. Jadi kebetulan Sardjono ini sama. Nah, saya ingin nanya karena tadi disebut Agnes Mas ya. Kenapa enggak Budi Sardjono waktu itu nama sampean yang asli? Apa sejak awal memang pakai nama Agnes, Mas? Iya, karena saya itu tidak pede Mas. Waktu itu. Ya, waktu itu kan di kumpulan PSK, Persada Study Club. Sampean juga bergabung di situ. Asuhan Unggulan Ruparang itu kan teman-teman sudah pada dalam tanda kutip sudah pada jadi penyair. Karyanya sudah dimuat di media dan saya nggak pernah dimuat. Jadi saya itu minder. Oke lah, saya tak pakai nama, bukan nama saya saja. Jadi ketika ditolak pun saya tidak malu. Waktu itu. Iya, karena sopo itu ya. Nah, ketika pakai nama itu tahun 78 puisi-puisi saya itu bisa nembus Sinar Harapan. Jadi waktu itu puisi ya, belum ke cerpen. Belum. Ya, tapi sudah saya punya niat saya tidak akan jadi penyair. Karena puisi tidak ada honornya. Waktu itu. Itu loh ya. Jadi motivasi saya itu ya. Kalau cerpen kan honornya gede waktu itu. Katakanlah kalau puisi 15.000, kalau cerpen waktu itu sudah 40-50.000.
Jadi puisi 4 judul itu paling 20.000. Nah, satu cerpen itu sudah 40.000, 50.000. Itu di majalah di Jakarta. Jakarta, iya. Nah, saya kan semangat sekali. Itu katakan kalau sekarang kalau dikonversi ke harga emas berapa Mas ya? Wah, waktu itu honor cerpen 50.000 itu emas mungkin 1 gram masih 3.000. Oh, emas berarti itu 15 gram satu 15 cerpen gram. ya. Waduh. Waktu Berarti itu kalau pakai uang sekarang menulis sekali itu 7,5 juta sekitar ya. itu ya. Itu untuk cerpen itu ya. Ya itu di majalah apa? Majalah Itu ya majalah Femina, Kartini, keluarga itu juga sudah akhir 70-an, sudah tinggi. awal 80-an lah ya. Awal 80-an itu. Jadi sekali. itu kalau dihitung sekarang itu zaman dulu itu pengarang itu boleh di tanda kutip ya. Iya. Sugih, Mas. Sugih. Sugih betul itu karena Ya, memang ya pasti mau 15 apa tadi 15 gram. iya. Versi. Kalau saya dapat honor 50.000 itu ya, itu bisa untuk hidup saya dan 2 anak istri. Itu 3 minggu dalam tanda kutip hidup mewah. Artinya sering jajan sate di luar, tongkrong di luar karena cukup. Iya, iya, iya. Padahal waktu itu rata-rata 1 bulan tuh saya dimuat 2 cerpen. Di majalah Jakarta. Iya. Jadi dompet itu nggak pernah kering. Oh, itu kan. Iya, iya. Sementara teman-teman penyair tadi yang bernafsu jadi penyair, mereka tetap kumuh dan melarat. Iya, iya. Jadi saya waktu itu rada geleleng gitu. Itu juga waktu itu juga sering ada sayembara ya. Iya, iya. Iya. Ya. Nah, ini misalnya ya, ini saya kebetulan punya apa? Punya koleksi beberapa punya Mas ini ya, Pak punya Mas Budi ya. Ini Jembatan Kalibajang. Ya. Tulisannya ini jadi gini nih ya. Nah ini ya. Pemenang novelit Sarinah nomor 26, pemenang 1 sayembara mengarang fiksi Sarinah tahun 1983. Iya. Nah, di sini dijelaskan Agnes Yani Sarjono adalah nama samaran Budi Sarjono, dilahirkan di Yogyakarta 6 September 1953. Mulai menulis sejak tahun 77, tulisannya tersebar di berbagai media massa, Keluarga, Femina, Dewi, Family, Mutiara, Kompas, Sinar Harapan, Horizon, Minggu Pagi, Suara Merdeka, Surabaya Post, dan lain-lain. Beberapa kali memenangkan sayembara pengarang cerpen dan novelit serta naskah sandiwara remaja DKJ 7980. Juga banyak menulis cerita anak-anak, sekarang sedang menyiapkan kumpulan cerpen. Nah, oke. Jadi ini juga honornya lebih besar lagi. Kalau sayembara itu ya, kalau lupa ingat itu 1 juta Mas, juara 1 itu ya. Ini tahun 83 loh. 83 Mas. Itu kalau dibelikan emas waktu itu mungkin dapat 1 on. Wah. Karena 1 gram 10.000. Ya. Bayangkan, 1 kali menang dapat 1 on emas. Itu kan dahsyat ya. Ya. Nah, karena itu saya bisa membeli tanah, bikin rumah di Jalan Kalurang itu dari menang-menang ini. Jadi murni dari menulis ya? Iya, itu full. Ya karena itu tadi 1 juta ini waktu itu 83 itu sudah bisa untuk bikin fondasi, beli besi dan segala macam, nyicil itu ya. Nah, nanti begitu menang lagi, belikan tembok, 2 meter katakanlah. Menang lagi, temboknya naik lagi. Menang lagi, siapkan untuk genteng. Menang lagi, beli kayu, reng, usuk. Gitu. Kalau sampean mengingat berapa kali menang waktu itu sempat? Wah, itu hampir semua lomba itu saya menang ya. Entah nomor 1, entah nomor 2, entah nomor 3 gitu. Rata-rata itu minimal juara 3. Wah, harapan belum pernah. Ya. 3, 2, 1, 1, 2, 3 itu. Ini berarti 70-an akhir tahun 80-an. Ini masa 80. Kejayaan sampean berarti. Iya. Dasar. Dan mungkin juga masa kejayaan para penulis. Para penulis fiksi waktu itu. Nah, sampean ini sebenarnya belajar di mana Mas nulis? Karena kan saya membaca lagi ya, dan saya kira ini juga menarik gitu ya. Artinya plotnya juga kuat, temanya juga menarik nih. Misalnya kalau tidak salah soal pencurian kayu ini, yang Jembatan Kalibajang. Padahal zaman itu ada, kalau lihat ini kan ada banyak penulis besar nih di sini. Nama-nama besar. Ada Hamid Jabar, ada Najib Kertapati,
ada Gerson Poik, ya. ada Montego Buse, ya. Nah, ini kan belum lagi penulis perempuannya ya, Ike Supomo, Laros itu, Margate, Laros. Siapa lagi itu Titi WS, Pipit Senja. Nah, itu gimana? Sampean kok bisa menembus barisan para penulis besar itu? Nah, itu begini. Ini mulai dari saya belajar ya. Saya belajar nulis itu otodidak. Ya. Jadi pada kelas 3 SD, umur 10 tahun, saya itu sudah membaca Dr. Sivagunya Boris Pasternak. Itu saya baca sampai 3-4 kali. Itu menancap di pikiran saya. Kok novel ini bagus sekali, lembut. Itu kan menceritakan tentang revolusi Bolshevik. Tapi tidak berdarah-darah, tapi justru indah. Nah, ini mempengaruhi pola pikir saya. Lalu kelas 1 SMP kalau tidak salah, saya membaca novelnya Iwan Simatupang, Ziarah. Di situ kan imajinasi Iwan Simatupang itu liar sekali. Nah, ini berpengaruh pada pikiran saya. Jadi kalau jadi pengarang itu lembut seperti Boris Pasternak, liar seperti Iwan Simatupang. Nah, untuk liar tadi saya harus banyak, dalam istilahnya itu kalau kerennya itu riset ya. Riset lapangan, kalau dalam bahasa populer saya kelayapan. Nah, maka saya sering pergi kemana-mana itu ya. Cerpen tahun 79 saya juara 2 lomba cerpen Femina. Itu settingnya itu di kebun teh Pagilaran. Ya, Pagilaran. Pekalongan. Nah, itu. Nah, kenapa saya menang? Ternyata menurut Dewan Juri ya, ketika ketemu dengan saya itu, riset saya kuat sekali. Lokasi, penokohan, dan detail kebun teh itu betul-betul hidup. Artinya sampean memang kesana kan? Saya kesana, itu ya. Nah, belajar dari itu lalu saya punya inspirasi, saya harus banyak belusuan. Ya. Kelayapan. Ya. Termasuk di Kalibajang ini kan saya belusuan di Nganjuk, Ngawi. Ya. Tahun itu kan masih sepi ya. Naik bis aja oper berapa kali itu ya. Tapi saya pergi sendiri, keluar masuk hutan sendiri. Waktu itu belum ada ojek dan segala macam, ya jalan kaki, ya kadang-kadang nunut. Hanya ingin tahu hutan jadi seperti apa, kehidupan di sekitar hutan seperti apa. Itu saya catat betul itu. Nah, maka ketika Kalibajang ini, salah satu jurinya kan Mas Korea Lawin Rampan. Saya tanya waktu itu, Bung, kok saya menang? Risetmu kuat sekali. Detail-detail cerita itu betul-betul seolah-olah kamu tahu sendiri. Loh, memang saya tahu. Itu kelebihanmu dibanding yang lain. Yang lain kalau orang-orang Jakarta kan nulis fiksi dari kamar, berimajinasi. Nah, saya di lapangan. Nah, ini yang bikin yang membuat. Sampai waktu itu ngirim begitu saja, nggak pakai lobby, karena kan redaktur itu berkuasa banget. Katanya memang tidak mudah bagi penulis baru tembus ya media cetak itu. Gimana caranya bisa? Saya waktu itu langsung kirim aja. Jadi betul-betul murni gitu ya? Nggak ada lobby-lobby? Nggak. Ya? Justru mungkin karena nama saya pernah menang di Femina, menang di Kartini, ini jadi seolah-olah jaminan kan. Jadi begitu kirim, nggak pernah ditolak. Pasti dimuat. Itu ya. Bahkan kalau saya nekat, saya ke Jakarta tidak bawa duit, tapi bawa naskah. Pulang bawa duit. Jadi dibayar dulu. Itu. Sebelum dimuat. Ya, ini kan jaminan bahwa apa yang saya kirim pasti bagus itu lah. Nah, saya mau kembali ke nama tadi Mas, nama perempuan Agnes Yani Sarjono. Itu awalnya orang mengira memang perempuan. Iya. Termasuk redakturnya juga mengira perempuan pertama. Iya, sebelum saya ketemu langsung perempuan. Itu berpengaruh nggak Mas pas ketika wah ini ada perempuan zaman itulah ya, artinya ini kok ada perempuan menulis tuh mempengaruhi juga nggak kira-kira, atau ini selain karena sampean tadi ngantasi minder, ini kayak
strategi lah. Benar nggak? Saya kira bukan strategi ya. Karena setelah tahu saya cowok, itu nggak berpengaruh kok. Di Femina itu pertama ngira saya cewek. Tapi begitu saya ke Jakarta, ada temu pengarang begitu, justru malah sama jurinya diumumkan, ini loh yang namanya Agnes itu ternyata punya kumis gitu. Waktu itu beberapa pengarang nama asli semua atau juga nama ini Mas, nama alias juga atau nama? Ada yang alias. Niken Pratiwi itu nama aslinya Mujimanto. Aduh, ini saya baru tahu nih Niken Pratiwi kalau nama aslinya Mujimanto. Iya, itu Niken Pratiwi itu. Iya, oke. Jadi waktu itu ada 3, yang satu saya lupa ya. Tapi yang terkenal waktu itu dalam tanda kutip saya dan Niken Pratiwi itu. Iya, itu Mas Mujimanto. Mujimanto. Iya, itu cowok. Ya lebih tua dia daripada saya itu. Nah, itu kan redakturnya. Pembacanya gimana? Misalnya saya ya Mas ya. Saya betul-betul dulu mengira itu betul-betul perempuan itu. Termasuk Niken Pratiwi itu saya perempuan. Nah, itu gimana dampaknya ke pembaca itu? Ada insiden nggak? Kalau insidennya begini. Dulu rata-rata ya, itu 1 bulan itu saya terima 15-20 surat dari cowok. Wah, ini berarti inbox ya? Iya, inbox gitu. Sekarang inbox atau WA itu, inbox, ya, itu. Atau WA. Itu kepingin kenalan, kepingin ketemu, mengagumi bahwa saya kepingin kenal pengarang cantik segala macam itu. Dan tidak pernah saya balas. Karena nanti ketahuan ya. Iya. Nah, ada yang marah. Marah. Lucu lagi ada pembaca cewek dari Surabaya. Itu kirim surat, mungkin dia lesbi ya, LGBT ya. Dia menyatakan cinta. Wow, itu loh. Loh, ini cewek kok menyatakan cinta? Ketika saya tanya, "Loh, Anda cewek kok mencintai cewek?" Ya memang saya pecinta cewek. Ini LGBT itu. Tapi tidak saya balas, saya tidak lanjut. Nah, waktu saya jadi juri lomba baca puisi di Dewan Kesenian Surabaya, saya kontak orang itu. Kalau mau ketemu pacarmu, silakan datang ke lomba ini. Nanti cari saja di situ. Wah, dia shock itu. Iya. Waktu itu kan ketua panitianya Pak Muhammad Ali. Tanya Pak Muhammad Ali, "Pak, mana Mbak Agnes?" Itu. "Oh, itu orangnya." Panggil, "Mbak Agnes ini ya." Saya datang. "Ini loh orangnya." Wah, dia kayak gelo itu ya. Gelo melenggong itu. Ya ampun, ternyata panjenengan. Itu. Ya, itu salah satu keunikan atau apa ya. Kalau waktu itu karena berkirim surat sih ya. Iya. Kan ada yang kalau berkirim surat pasti memberi perangko balasan kan. Nah, perangkonya saya ambil untuk kirim cerpen, tapi tidak saya balas suratnya itu. Jadi saya ure itu. Ure. Iya, karena nggak tahu, dikira ini memang perempuan benar. Iya. Ini Sarjono. Lagi pula kan waktu itu karena dimuat di majalah-majalah perempuan. Iya. Kartini, Sarinah, Dewi, Pertiwi. Bahkan di Horizon itu juga dikira cewek. Iya. Di Kompas juga. Nah, Hamsat waktu itu Hamsat Rangkuti. Iya. Dia di Horizon. Iya. Dia mengira cewek itu. Ya. Nah, waktu itu ada workshop penulisan cerpen di Gunung Mas. Mentornya Pak Kayam, Mokhtar Lubis, Mas Apardi, Budi Darmo dan segala macam. Ketemu Hamsat. "Kamu tuh Agnes, waduh gila. Mimpi saya hancur ini." "Kamu mimpi apa, Bang?" "Saya bayangkan kamu itu cantik, mungil segala macam sos. Maka saya ikut workshop itu kepengen sekali ketemu kamu." Lah, ya ketemu sekarang. Kalau cuma kamu aja ngapain? Itu seorang teman Hamsat Rangkuti itu. Tapi akhirnya malah jadi akrab gitu. Iya. Aduh. Sampean kan menulis juga di era di mana majalah itu diterbitkan besar sekali ya oplahnya ya. Dan Sarinah itu oplahnya sampai berapaan ya, atau Kartini itu? Femina itu tahun itu ya saya dengar itu karena mingguan itu sekitar 300.000 sampai 400.000.
Kartini itu antara 300-250, termasuk Sarinah itu ya. Itu. Nah, pernah juga Kartini itu cetak ulang. Majalah Iya. cetak ulang. Jadi begitu Terbit, ternyata habis. Pembaca masih penasaran, lalu cetak ulang. Itu kan luar biasa itu ya. Itu artinya kan ada banyak orang yang membaca ya. Ya, Ada nggak sebenarnya misalnya pengaruh bacaan yang sampean alami misalnya karena apa si pembaca ini lalu ya selain yang ngirim surat mau menggoda tadi karena mengira perempuan, ada nggak yang misalnya lalu mereka terjadi apa gitu terhadap apa novel atau cerita bersambung atau cerpen yang dibaca? Pernah ada kejadian nggak? Ketika 82 kalau 83 juga ya, saya menang di Femina. Novelet, judulnya Kemarau Hutan Jati. Itu settingnya di Blora. Nah, saya waktu riset ke sana, saya tahu bagaimana trik-trik para maling kayu itu. Ya, jadi mereka menebang, lalu ditimbun, nanti baru diambil setelah 3 bulan. Artinya kulitnya itu sudah dimakan rayap, tapi kayunya tidak. Nah, mereka katanya mengambil pohon yang tumbang. Gitu ya. Sama mereka menebang kayu, lalu dimasukkan di Kali Lusi. Kali Lusi itu dekat rumahnya Pramudiananto itu. Dekat ya. Dimasukkan di kali, nanti digerobokan, sudah ditunggu orang. Jadi kalau orang ditanya, loh saya tidak mencuri kayu ini hanyut. Iya itu. Nah, ini saya bongkar ini. Ada dalam novelet itu. Nah katanya pernah ada serombongan maling kayu itu mau mencari saya. Mereka merasa rahasianya dibongkar. Jadi marah itu. Marah. Tapi waktu itu nggak ada yang memberitahu alamat saya. Kalau silakan, kalau mau protes, kirim surat silakan, nanti disampaikan, tapi tidak kode etik redaksi kan, tidak boleh memberitahu penulis kalau ini dalam kategori dicari untuk membahayakan. Nah, itu. Yang lebih menyedihkan lagi ada pembaca di Salaan Jalan Parangtritis. Itu bunuh diri, gantung diri, meninggalkan surat wasiat. Dia bunuh diri karena tertarik membaca cerpen saya yang dimuat di Minggu Pagi. Wah, ini kan bikin saya shock ini. Ya. Kebetulan ini tetangganya teman kita Triwintolo namanya. Jadi bikin surat wasiat, dia sengaja bunuh diri dengan cara gantung diri karena dia kepingin seperti tokoh cerpen saya. Ya. Nah, untung waktu itu kepolisian tidak memanggil saya. Jadi ini bukan kasus beli atau apa, bukan penyebab utamanya itu bukan. Ya mungkin juga karena memang sudah stres saja mungkin ya. Pas kebetulan baca cerpen. Itu. Jadi saya untung tidak dipanggil polisi. Kalau yang tapi sampai memang nulisnya hanya cerpen fiksi ya, tidak menulis esai atau research ya. Iya, gitu. Ya. Kalau diingat-ingat Mas, jumlah seluruh cerpen yang sampean tulis itu berapa ya kira-kira? Mungkin ada sekitar 2.500-an ya. Jumlah cerpen. Ya. Tapi dokumentasi saya tidak ada karena pernah saya kehilangan dokumentasi itu hampir 3 kintal ya. Clipping majalah, tulisan di koran, cerita-cerita bersambung di koran itu hancur sebelum saya bukukan. Nah, ini kan gimana sampean memantau majalah ini dimuat atau tidak? Ini kan semua majalah kalau apakah sampean berlangganan atau gimana caranya? Nah, ini itu tadi kuliah saya kan di shopping center. Shopping center itu pusat koran dan majalah. Di sini ya. Itu ya. Saya tiap hari ke sana. Saya punya langganan kios. Boleh membuka semua majalah. Ya. Tapi dengan catatan kalau saya pas menang atau novel saya dimuat di majalah itu, saya jajaki bakso.
si pedagangnya, penunggunya. Ya itu kan. Jadi boleh. Jadi kalau pas saya menang, saya bilang, Mbak, terima kasih, saya menang. Besok ditraktir apa? Bakso, Mas. Oke. Lalu saya traktir bakso satu-satu kan. Nah, maka saya boleh tiap hari buka-buka majalah itu boleh. Jadi nggak beli nggak apa-apa ya? Nggak beli nggak apa-apa. Kecuali itu. pas dimuat beli. Ya itu. Ya. Dan zaman itu kan, maaf ya itu Sumardagi itu jujur itu ya. Meskipun tidak memberitahu kepada penulis, tapi nomor bukti dan wesel itu selalu nyampe. Dikirim. Dulu belum ada transferan, jadi pasti pakai wesel post itu ya. Hijau tua itu ya. Nah itu yang bikin surprise itu ya. Jadi tadi kan kuliahnya di Universitas Shopping. Ini memang Mas Budi nggak kuliah beneran? Nggak. Serius ini Mas? Serius. Jadi saya itu tidak percaya dengan sekolah waktu itu ya. Ceritanya begitu. Tapi lulus SMA? Enggak tidak juga. Okay. Enggak. Jadi begitu SMP, saya mestinya mendaftar SMA, saya menipu orang tua saya tidak mendaftar. Saya justru tiap pagi ke shopping itu, beli majalah bekas, beli buku bekas, atau membaca koran majalah di situ sehari penuh gitu ya, sehari penuh. Jadi pulang dari shopping itu kepala saya rasanya penuh gitu loh. Baru ketahuan setelah 6 bulan, ayah saya tanya, mana rapotnya itu. Waduh, nah, terpaksa saya ngaku, saya tidak sekolah. Loh kenapa? Saya tidak tertarik. Terus mau jadi apa besok? Nggak tahu. Tapi dalam pikiran saya saya kudu jadi penulis. Oke. Itu. Jadi penulis ya. Itu. Jadi maka saya seriusi kan. Artinya serius, betul-betul saya menjaga kualitas, di samping memang bisa untuk hidup, membanggakan, dan saya jadi pede sekali, hidup saya itu ada artinya itu loh. Iya. Nah, itu. Dan terkenal kan? Ya, waktu itu terkenal. Ya. Tapi itu tadi Agnes tadi ya. Ya, itu. Nah, itu 2.500 karya itu kalau tidak salah kan Mas Budi juga menerbitkan beberapa novel ya. Ya. Itu yang berasal dari majalah ini atau dia berdiri sendiri sebagai novel? Berdiri sendiri. Kecuali 2 novel yang pernah dimuat secara bersambung di Nova. Itu jadi buku. Itu Angin Kering Gunung Kidul sama Selendang Kawung itu karena di Nova itu dimuat bersambung dan cukup panjang dan layak dibukukan. Nah itu baru itu. Tapi lainnya nggak ada. Lainnya artinya, semua baru. Ada berapa novel Mas Budi ya nulisnya? Mungkin sekitar 30. Dan itu di luar 2 itu berdiri sendiri, bukan karena kumpulan kayak Bukan. Itu nulis murni, sengaja nulis novel itu. Dasar sekali itu. Nah, itu. 2.500. Kalau 2.500 cerpen itu berarti rata-rata sebulan waktu itu nulis antara 5-6 ya. Dan hampir dimuat. Dan hampir semua dimuat itu. Itu karena kalau 1 bulan itu minimal saya itu dapat 2-3 wesel. Nah bayangkan kalau 1 cerpen 50 di Jakarta itu ya. 1 bulan 150.000. Itu gaji pegawai negeri golongan 3A itu mungkin baru 40.000 kalau nggak 50.000. Jadi lebih gagah penulis waktu itu. Iya. Secara dompet nggak pernah kering. Iya. Makan cukup mewah karena tiap 3 hari sekali jajan. Tapi di kan ini itu. karena Mas Budi kan termasuk penulis yang sukses. Nah, sukses kan juga banyak. Iya, pasti iya. Iya. Saya nggak tahu yang tidak sukses bagaimana. Atau yang setengah sukses ya. Setengah sukses itu juga gini, penulis fiksi dan yang tadi yang bercita jadi penyair kan lebih banyak yang mau jadi penyair. Nah, teman-teman yang mau jadi penyair ini ya tetap kumuh. Ya karena kesana kemari jalan kaki. Penghargaan terhadap puisi tidak tidak secara finansial loh ya, maksudnya ya, secara komersial itu tidak sebesar fiksi, tapi mereka bangga disebut penyair. Nah itu. Nah di antara para penulis yang besar-besar ini yang menurut sampean yang jadi pesaing utama misalnya, wah minggu ini harapanku punya aku yang dimuatku kok ternyata punya dia, itu siapa yang kuat waktu itu sampean Mas?
mungkin ya selevel itu Gerson Poik, Hamzat Rangkuti, Muti Gubuse itu ya. Itu bukan pesaing tapi karena mereka lebih dulu, lebih senior juga. Lebih senior. Jadi kalau mereka dimuat saya maklum itu. Oh ya udah, misalkan saya pernah itu cerpen saya mestinya dimuat minggu besok. Tapi waktu itu katanya Hamzat Rangkuti butuh duit. Ya, lalu dia kontak redaktornya Kompas, Mas Yipi Kristanto waktu itu. Mas, aku butuh duit. Ini ada cerpen. Wah, ini Agnes ya. Ditunda wae. Gonku sih kayak itu. Jadi mungkin praktek ini juga terjadi di majalah-majalah lain ya. Oh iya, itu bisa terjadi. Itu tadi. Ini mana yang lebih dekat, yang menolong teman ya, teman itu ya. Tapi memang cerpennya juga layak dimuat. Layak dimuat, ya. Jadi tidak butuh duit nih. Sana. Ya. Oke. Ya, saya sering seperti itu juga ketika ke Jakarta itu hanya cukup beli tiket berangkat. Tapi mau bawa katakanlah 2 cerpen, 1 novelet. Iya. Nanti satu serahkan Femina, 1 serahkan Sarina, 1 serahkan Kartini ya. Iya. Itu pulang sudah dompet saya sudah penuh itu. Itu dalam bentuk ketik ya. Sudah dalam bentuk ketik ya. Ketik manual begitu ya. Itu, ya. Jadi wah, ini enak banget di pengarang Jogja itu. Honor Jakarta untuk hidup di Jogja. Iya. Jadi tingginya di situ. Tapi kalau honor tadi untuk hidup di Jakarta, ya mepet. Iya. 50.000 di Jakarta itu mungkin untuk seminggu. Iya. Di Jogja bisa 2 minggu, 3 minggu itu. Itu dengan 2 anak kan? 2 anak. 2 anak itu jadi maka mewah sekali begitu itu. Nah, ini kan sekarang kan akhir-akhir ini kan mungkin kalau mendengar cerita sampean kesejahteraan penulis itu kan jauh menurun ya. Oh iya. Tadi kalau kita mengkonversi uang segala macam itu kan jauh sekali. Nah, sekarang kan sampean masih menulis gak, Mas? Oh, masih. Masih terus. Nah, sekarang bagaimana? Karena Kartini sudah nggak ada lagi, Dewi sudah nggak ada lagi, majalah cetak gimana? Apa yang sampean lakukan? Gini, ada pengarang yang pesimis ya ketika koran majalah bertumbangan lalu seolah-olah itu dunianya tumbang. Saya tidak. Saya dituntut untuk kreatif ya, penulis harus kreatif. Kebetulan saya orang Jogja, orang Jawa. Nah, saya lompat pagar, istilahnya itu menulis juga di dalam novel bahasa Jawa. Oke. Ya, saya mulai itu 2017 saya mulai menulis novel bahasa Jawa. Kebetulan ada lomba di Dinas Kebudayaan Provinsi. Novel saya pertama tidak menang, tapi masuk nominasi. Dapat duit ya. Setahun kemudian novel saya menang, masuk 5 besar. Dapat hadiah lumayan lah, katakanlah 20 juta. Sementara teman-teman lain kan pada melongo. Nah, baru mereka tersadar setelah saya itu tadi kau mbok coba menulis dengan bahasa ibumu. Jadi sekarang Mas Budi nulis dalam bahasa Jawa ya, novel ya? Jawa dan Indonesia. Nah, di Jawa ini, novel Jawa ini pasarannya di Jawa Tengah itu cukup bagus. Ya. Okay. Optimis lah, karena novel saya yang menang tadi, setelah diterbitkan Dinas Kebudayaan, lalu saya cetak sendiri, cetak ulang, itu sampai cetak ulang 3 kali. Oke. Okay. Berarti pasarnya ada. Nah, ini kan bikin optimis. Maka saya sekarang ini sedang tahap merampungkan novel bahasa Jawa. Dan juga masih nulis novel bahasa Indonesia. Novel bahasa Indonesia Januari kemarin terbit. Oke. Itu novel biografi. Nah, kenapa saya mau nulis novel biografi? Karena dari narasumber yang ingin hidupnya dinovelkan, saya dapat bayaran. Oh, jadi juga loncat pagar juga. Loncat pagar juga ya. Ini salah satu trik ya. Bagaimana bertahan di era di era pandemi. Pandemi di era digital itu. Jadi ketika teman-teman pada pesimis, saya optimis. Saya optimis. Ini ada 2 orang yang sedang istilah PDKT yang juga kepingin
kisah hidupnya dinovelkan. Oke. Nah ini kalau ini nanti deal kan saya dapat okay. pemasukan lagi. Nah ini kan kenapa kita pesimis ya? Kalau 1000 jalan kalau kita lalui kan pasti ada jalan itu loh. Jadi nggak perlu kita pesimis lalu merindih-rindih, menyalahkan zaman, mengalahkan teknologi itu kan ya salah. Kenapa? Teknologi itu nggak bisa disalahkan dan mau tidak mau harus akan memang berkembang pesat sekali. Ya. Itu. Ini pertanyaan terakhir ya Mas. Ya. Mas Budi ini kan juga menulis sebagaimana banyak penulis kan ada Gerson Poyk, ada Mutinggo, ada Mas Hardi segala macam. Artinya mereka ini kan dalam sastra Indonesia dianggap sebagai penulis serius ya. Nah, karena Indonesia ini kan ada yang menganggap serius, ada yang menganggap pop gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau Mas Budi melihat pembagian seperti itu dan melihat posisi Mas Budi sendiri sebagai penulis sastra seperti apa kira-kira? Sejak awal saya tidak terjebak pada itu ya, pada pop, serius, hiburan segala macam. Pokoknya saya nulis dan sebaik mungkin. Ya. Nah, apakah novel saya itu masuk kategori sastra? Saya tidak memperdulikan juga. Tapi buktinya banyak mahasiswa yang mengkaji untuk bahan skripsi. Ya, jadi, baik yang tadi yang novel bahasa Indonesia maupun yang Jawa. Artinya apa? Artinya ternyata novel saya diakui di kampus-kampus layak untuk dijadikan bahan skripsi. Artinya ini bukan main-main itu loh. Nah, ini yang bikin saya mantep itu. Makasih sekali dah. Ya. Teman-teman sekalian, ini saya kira obrolan yang sangat menarik sekali bagaimana kita melihat kehidupan seorang penulis di tahun 70-an, 80-an di berbagai majalah berjaya, tapi kemudian karena datangnya era digital tapi juga tetap bisa bertahan, mencari jalan keluar dan bagaimana juga menyikapi sastra Indonesia. Satu cerita yang sangat menarik dan dengannya mungkin kita bisa banyak belajar. Wah, makasih sekali ya Mas Budi ya. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu dan terus menulis. Iya, alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di TTM berikutnya di edisi yang mendatang. Ya, sampai ketemu lagi. Salam.